Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Kali ini ada tulisan yang sangat bagus, walau ini sudah 3 hari ya. Tulisan ini dan dibagikan oleh berapa orang ini sekitar, ini panjang sekali, hampir 6.000 dibagikan. Luar biasa, memang mengenai nasab ini luar biasa, nggak habis-habisnya ya. Jadi kita akan bahas ini tulisan dari Lora Muhammad Ismail Al-Khalil, cicitnya eh, Syekh Khalil Bangkalan ya. Beliau alumni Tarim, muridnya Habib Umar. Otomatis jika sang guru disakiti, maka muridnya akan turun tangan. Salah satunya ialah Lora Muhammad Ismail Al-Khalil. Judulnya ketika syarat kitab sejaman Kiai Imad dimentahkan oleh penulisnya sendiri. Jadi Kiai Imad itu harus menyarankan kitab sejaman gitu kan. Ada nggak kitab sejaman mengenai nasab? Oke, akan kubacakan. Akhir-akhir ini beredar video sikap dan pendapat Kiai dari Malang, Kiai Ahmad Fatih Syuhud. Ini videonya telah viral ya teman-teman. Terkait konflik nasab yang masih belum usai ini. Beliau menyebutkan bahwa selama ini tidak ada kitab sejaman yang menyebutkan leluhur Habib Ba'lawi, maka tesis Kiai Imad adalah benar, sahih gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau, jika beliau memang mau mengkaji secara kritis, objektif, dan ilmiah, ada satu mata rantai yang hilang dari kesimpulan beliau. Kesimpulan beliau hanya menjelaskan kembali algoritma pemikiran Kiai Imad dan para muhibinnya selama ini. Berikut adalah urutan mata rantai logika mereka. Oke, dibahas sama Lora. Yang pertama, Kiai Imad meminta syarat kitab sejaman. Yang kedua, para habaib tidak memberikan syarat yang diminta Kiai Imad. Yang ketiga, Kiai Imad yakin bahwa hakul yakin bahwa nasab Ba'lawi rungkat dan para muhibin Kiai Imad bersorak gembira. Ini ada 3 mata rantai logika. Lalu ditulis lagi oleh Lora Ismail, mengapa saya katakan ada mata 3 rantai yang hilang? Karena seharusnya sebelum beralih ke mata rantai kedua untuk kemudian mencari kitab-kitab sejaman yang disyaratkan Kiai Imad, kita harus kritis bertanya, dalam ilmu nasab, apakah kitab sejaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi nasab? Nah, ini pertanyaannya nih. Apakah kitab sejaman itu, teman-teman, merupakan syarat mutlak dari salah satu untuk mengkonfirmasikan nasab? Contoh misalnya ada si B turunan Abu Bakar. Apakah si B ini harus dicari kitab sejaman menurut Abu Bakar gitu kan? Keturunan Abu Bakar. Kalau keturunan Umar, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah itu semua ada kitab sejamannya? Itu pun nanti perlu ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang sangat meluas seperti itu. Maka nanti kalau misalnya ada kitab sejaman semuanya di syaratnya, jadi ya nanti keturunan Abu Bakar, keturunan Umar, keturunan Ali yang ada sampai sekarang ya mereka tak terkonfirmasi karena tidak ada kitab sejaman ya kan. Seperti itu pertanyaan nanti malah kemana-mana gitu loh. Begitu juga nasab Ba'lawi. Setelah membaca beberapa kitab nasab, khususnya kitab-kitab yang menjadi rujukan utama Kiai Imad dan para jagoannya adalah ini. Muqaddimat fi ilmin nasab, Rasail fi ilmi ansab, Al-Kafi, Al-Muntakhab, dan lain-lain. Saya berani menyimpulkan bahwa dalam hal ini terdapat 2 kubu. Satu, pakar ilmu nasab dalam kitab-kitab itu yang sama sekali tidak mensyaratkan kitab sejaman untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu nasab. Nama kitab nasab adalah salah satu hak turuk, turuk atau cara untuk mengkonfirmasi nasab, tapi bukan satu-satunya karena masih ada beberapa opsi lain termasuk asyura wal istifadoh. Ini nih asyura wal istifadoh ini syarat untuk menentukan sebuah nasab, yakni kemasyhuran dan reputasi sebuah nasab. Yang kedua, Kiai Imad dan kawan-kawan mengatakan bahwa kitab sejaman merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu nasab. Jika tidak, maka nasab tersebut dipastikan palsu, fiktif, dan terputus. Saya akan tanyakan pada Kiai Imad, apakah sang Kiai Imad ini punya sandaran atau syarat kitab sejaman yang mengatakan Abu Bakar saja, jika juriat Abu Bakar itu
Ada kan sampai sekarang? Coba buktikan kitab sejaman Abu Bakar. Ada tidak? Keturunan Ali, kitab sejaman. Ya kan sampai sekarang tanya sama keturunan Ali, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab sejaman. Itu pasti nggak ada gitu loh. Susah kalau misalnya kita mengukur dengan kitab sejaman syarat tersebut. Nanti nasab-nasab yang lain nih pada akan hilang, pada nggak termasuk terkonfirmasi kalau misalnya diadakan kitab sejaman. Kiai Imas sendiri tentu bukan orang bodoh. Nah, Lora Ismail sendiri mengakui bahwasanya Kiai Imas sendiri bukan orang bodoh. Meski punya pendapat yang beda sendiri dan agak lain dari para ulama pakar nasab di dunia ini. Beliau tidak ingin terlihat tampil dalil di depan para pendukungnya. Demi itu bukan bahkan pernah mengadakan live YouTube 1 jam bersama Gus Ajis untuk membahas syarat kitab sejaman ini. Ini linknya ya. Nanti bisa kalian buka status Lora Ismail. Eh, saya mau lihat ya coba Lora Ismail live ya atau debat lah sama kayak Imat atau Abdul Aziz ya, Gus Aziz seru kayaknya. Dalam live itu, Kiai Imad ngalor ngidul berusaha menguatkan pendapatnya bahwa kitab sejaman merupakan syarat mutlak. Beliau berdalil kitab Muqaddimah fil Ilmin Ansab, karya pakar nasab asal Irak, Syekh Khalil Ibrahim Ad-Dailimi. Beliau berusaha meyakinkan bahwa penulis kitab ini sependapat dengannya terkait syarat kitab sejaman. Sayangnya, setelah menyimak live Kiai Imad itu juga statement beliau dalam tulisan berikut ini. Oke. Selanjutnya, saya justru semakin hakul yakin bahwa syarat tersebut hanyalah syarat yang diada-adakan oleh Kiai Imad tanpa tendensi rujukan dari kitab nasab manapun. Tadi malam setelah mengisi acara seminar di Ponpes Sidogiri, saya sempat membaca kitab Muqaddimat fil Ilmi Ansab karya Syekh Khalil Ibrahim yang menjadi rujukan Kiai Imad. Saya juga hatam membaca prinsip-prinsip dasar ilmu nasab yang ditulis oleh beliau dalam kitab nasabnya, yaitu Durus fil Ilmi Al-Ansab. Ada banyak sekali poin dalam kitab beliau yang sangat bertentangan dengan pendapat Kiai Imad. Saya yakin Kiai Imad nggak belum hatam baca ini, tapi Lora Ismail sudah hatam. Salah satunya adalah ketika di poin ke-10 halaman 96 beliau mewanti-wanti jangan sampai kita menuduh suatu nasab taun fil nasab hanya karena sebuah nama yang tidak disebutkan dalam kitab tertentu. Ini kata pengarang kitab tersebut ya, Muqaddimah fil Ilmi Ansab. Nah, apa nufin nasa bi ba'dil qabail bihujjatin gitu. Terus sampai laisa bimaqab. Akhirnya datang sebuah kejutan tak terduga, meskipun bukan anak soleh dan gak soleh-soleh amat. Tadi malam Allah memberi saya rezeki berupa kontak WA dari Syekh Khalil Ibrahim, penulis kitab Muqaddimah fil Ilmi Ansab yang selama ini menjadi andalan Kiai Imad. Masya Allah, langsung dapat WA lo. Dia dari penulis kitab tersebut, gitu. Muqaddimah fil Ilmi Ansab itu keren kan? Beliau langsung menandungkan apa namanya senandung bi Rasulillahi wal Badawi wa rijal min Bani Alawi. Tanpa banyak babi bu, setelah memperkenalkan diri, saya langsung bertanya tentang konflik nasab ini kepada beliau. Berikut ini adalah percakapan WA saya dengan beliau. Ismail Khalil. Ini bisa dibaca sendiri ya. Saya baca bahasa Indonesianya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kata para Ismail, pencinta Anda dan pembaca kitab Anda dari Indonesia. Syekh Khalil Ibrahim, Waalaikumsalam, hayyaka wa bayak. Ismail Khalil, ya. Ini WA. Sidi, saya punya pertanyaan, kata para Ismail. Di Indonesia sekarang ini ada beberapa orang yang meragukan membatalkan nasab para Sa'da Balawi. Dan dengan hujah leluhur mereka Ubaidillah bin Ahmad bin Isa tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab terdahulu. Dan mereka berdalil dengan kitab Anda Muqaddimatul Ilmi Nasab. Mohon penjelasan terkait masalah ini. Jawab Syekh Khalil, pengarang kitab tersebut yang menjadi rujukan oleh Kiai Imad, apa katanya? Asyura al-mustafidah lisada al-ba'lawi faqad kasirun minal ansab wa umun nasab syartul kamal. Oh, katanya. Surah Istifadah, kemasyhuran reputasi para Sada Ba'lawi telah mengungguli banyak nasab yang lain. Sedangkan disebutkannya amun nasab hanyalah syarat kesempurnaan, bukan syarat. Oke, lagi. Jadi menurut Anda nasab Sada Ba'lawi valid sidi meskipun amun nasab mereka tidak disebutkan dalam kitab sejaman atau yang mendekati Syahrul Ibrahim. Naam, haula'i ahlu madrasah al-wasatiyah al-haqiqiyah.
Ya, mereka adalah pembawa ajaran Islam yang moderat yang sesungguhnya. Jawab Lora Ismail, Masya Allah, na'am haulai, dan seterusnya ya, sampai Al-Ba'lawi Sidi. Masya Allah, mereka adalah para guru kami. Terlepas dari komentar para pembenci, apakah Anda mengenal mereka para Sa'da Balawi Sidi? Syekh Khalil Ibrahim lalu melanjutkan, wahal yukhfa al-qamaru hum adda'atul ladzina syaraku wa gharabu. Apakah rembulan terlihat samar? Mereka adalah para dai yang telah menyebarkan ilmu di barat dan di timur dunia, yaitu Ba'lawi. Ismail Khalil, Nora Ismail, naam, jazakallah khair Sidi, sampai baik atas jawabannya Sidi. Di masyarakat kami sekarang ada kegaduhan yang disebabkan pembatal nasab para Sa'da Balawi oleh seorang yang mengaku paham ilmu nasab, maksudnya kayak Imat ya. Saya meminta izin untuk menyebarkan jawaban Anda ini untuk para teman dan sahabat. Kata Lara Ismail, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna wa minha at-ta'nu fil ansab ay at-ta'nu biduni ilmin ay at-ta'ni biduni ilmin. Menukil hadis, 4 kebiasaan jahiliyah yang masih belum ditinggalkan dalam umatku, salah satunya menuduh satu nasab tanpa dasar ilmu. Nah, ini menyinggung kayak Imat sebenarnya. Dan untuk sekian kalinya, Kiai Imad harus menerima pahitnya sebuah realita. Seorang ulama pakar nasab, kitabnya dijadikan hujah oleh beliau untuk menguatkan tesisnya, justru mengkonfirmasi keabsahan nasab Ba'lawi. Sebelumnya sudah ada Syekh Mahdi Ar-Rojai, ya kan? Ini keren nih. Ini pentahqiq kitab Sajarah Al-Mubarakah, ulama pakar nasab asal Iran. Kemudian ada Syekh Ibrahim Al-Hashimi, ulama pakar nasab al Saudi. Kemudian ada Syekh Ali Jum'ah juga kan, sedangkan pengikut Kiai Imad itu belum ada dari syekh-syekh yang terbuka gitu yang mengatakan paha apa Ba'lawi itu terputus, nggak ada satupun ulama yang mengatakan, ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kalau ulama Wahabi itu banyak banget. Sama-sama mengisbat Ba'lawi dan kitab sejaman yang dibuat oleh Kiai Imad ini. Syekh Ibrahim bahkan dengan tegas berkomentar, permintaan seperti itu adalah sebuah kebodohan kuadrat, yaitu jahlun murokab. Andai kita terapkan syarat itu dalam ilmu nasab, maka niscaya akan membatalkan semua nasab di muka bumi ini. Itu termasuk kata saya juriyah Abu Bakar, juriyah Umar, juriyah manapun akan terputus kalau seumpamanya syarat kitab sejaman itu diadakan. Ya logikanya seperti itu kan. Kayak Imad sepertinya sudah kehabisan jerami untuk ia gapai ketika perlahan mulai tenggelam, tak punya pegangan. Padahal ekspektasi dan harapan pendukungnya kepada beliau begitu tinggi. Demi itu, beliau sampai harus membangun narasi-narasi lain untuk mendukung tesisnya yang katanya ilmiah. Tapi ternyata hanya dibangun di atas asumsi dan ilusi. Dan satu persatu mulai dimentahkan oleh para penulis kitab-kitab rujukan beliau sendiri. Tapi panjenengan semua para muhibin kayak Imad tak perlu khawatir. Kayak idola kalian akan berubah, tidak akan berubah diriannya. Bukankah beliau dengan teguh atau lebih tepatnya ngeyel pernah berkata, andaikan ini orasi kayak Imad. Andaikan ulama sedunia berfatwa mengisbat karena satu hal bahwa Ba'lawi ada keturunan Nabi, saya Imaduddin Utsman tidak akan percaya. Terakhir beliau mensyarahi dawuhnya itu sendiri. Saya akan bilang karena satu hal seperti Syekh Ali Jum'ah mengisbat Ba'lawi karena pertemanan beliau dengan Habib Umar bin Hafid. Yang pada intinya siapapun ulama manapun, alim apapun yang mengakui nasab Ba'lawi, termasuk Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ibrahim Al-Hashimi, dan terakhir Syekh Salih Ibrahim. Jangan harap akan diterima oleh Kiai Imad. Mereka pasti akan dianggap sebagai orang yang berfatwa tidak jujur karena suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Betapa mulianya hati Kiai Imad sampai seujuan itu kepada para ulama-ulama kita. Kalian juga masih bisa bersabar nanti, bersabar hati, karena meskipun dukungan ulama pakar nasab tidak dapat, dukungan pakar dangdut, pakar bahasa semut, dan pakar nila gitu kan, kalian rebut tak ada daging kerupuk pun jadi keprok atuh, kata Laura Ismail. Sekali lagi bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk para pendukung Kiai Imad. Kalian tidak salah, kalian hanya mengidolakan sosok yang salah. Selamat menikmati tulisan ini dan selamat menggerakkan untuk kesekian kalinya. Ismail Khalil Bangkalan 9 Agustus. Ini keren sekali tulisannya ya, sangat menohok, menohok, menohok.
apa namanya, memperbardir Kiai Imam. Dan Kiai Imam ada tulisannya selanjutnya, tulisan beliau ya. Insya Allah tulisan beliau untuk membalas Flora Ismail. Ada tulisan beliau. Nanti kita akan bacakan lagi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum.